Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Terima kasih kepada seluruh dewan guru yang bisa berhadir dalam presentasi aksi nyata modul 1.40 tentang budaya positif. Jadi ini adalah tugas untuk memenuhi modul 1.4. Jadi kita biar ada bayangan nantinya bila 4 CGP ya kayak ini gawiannya enak. Nah, gitu. Yuk. Nah, jadi langsung masuk ke materi aja lah. Jadi yang pertama ini tentang perubahan paradigma. Jadi kata Dr. William Glasser, seorang psikiater dan pendidik dari Amerika rasanya, ada ilusi ngarannya, ilusi kontrol. Ada 4 ilusi kontrol yang mungkin guru mengira dia bisa melakukan itu gitu. Nah, ternyata itu hanya sebuah ilusi. Nah, yang pertama yaitu guru mengontrol murid. Jadi guru mengira mereka bisa mengontrol murid. Nah, jadi pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Nah, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Nah, itu. Jadi bila dia menolak, ya kita kada kawa. Ya dalam istilah kita yaitu kada pasien. Nah, istilah kita gitu. Lalu yang kedua, ilusi yang kedua yaitu semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu kayak bujukan. Nah, bentuk kontrol kita bisa membujuk atau apa. Jadi itu usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Ini usaha untuk mengontrol murid tadi. Nah, dalam jangka waktu tertentu. Lalu kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Tadi mencari perhatiannya. Nah, jadi bukan berarti inya itu dalam secara sadar melakukan sesuatu itu karena memang kesadaran inya, tapi karena pengaruh dari guru tadi. Nah, itu. Lalu yang ketiga, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid. Nah, kalau di sini katanya menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Nah, ini yang ulun di awal tadi. Artinya kita ini diarahkan kalau dalam teori ini adalah supaya tidak mengolah mereka merasa bersalah yang luar biasa kayak itu. Nah, gitu. Artinya tidak membuat anak itu merasa terlalu bersalah gitu. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Bukan hanya suara halus lah, mencelengkan misalkan matamu coba itu maksudnya. Lalu yang keempat terakhir, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini teorinya. Jadi banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka ini berhak untuk memaksa anak-anak untuk melakukan seperti apa yang dia inginkan. Nah, jadi harus apapun yang disampaikan itu harus diterima. Nah, banyak yang begitu. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Nah, mungkin waktu sekarang mungkin berhasil, tapi mungkin jangka panjang mungkin tidak. Nah, dan itu efeknya mungkin nanti akan menjadi hubungan permusuhan di masa akan datang. Nah, itu adalah teori kontrol, ilusi teori kontrol. Nah, lalu ada perubahan paradigmanya. Lalu Stephen R. Covey
Dalam prinsip Center Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia. Artinya kita merubah cara berpikir. Nah, bagaimana Anda berpikir, ubahlah paradigma. Nah, ini contohnya stimulus respon tuh. Contoh, realitas kebutuhan kita sama, tapi dalam teori kontrol, kebutuhan kita itu berbeda-beda. Sama siswa sikung lawan siswa sikungnya beda kebutuhannya. Nah, lalu semua orang yang melihat hal sama, kalau dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Anak satu lawan anak yang kedua kada tentu inya memandang sesuatu itu dari cara yang sama. Nah, lalu yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ubah itu. Jadi kita berusaha memahami pandangan orang lain. Nah, kayak itu. Ini yang paling banyak tuh nomor 3, Bang. Kita berusaha supaya orang itu memiliki sama pandangan dengan kita. Padahal kan kita tuh harusnya memahami cara pandang orang itu kayak apa. Nah, gitu. Lalu keempat, berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, tapi kalau teori kontrol itu kan negatif tuh. Nah, kalau teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Artinya misalkan dia mencuri. Tentunya ada alasan di balik itu, kayak itu maksudnya. Lalu orang lain bisa mengontrol saya. Nah, kalau teori kontrol hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Nah, lalu selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Nah, kalau teori kontrol kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kita sawuk nih, ini nih. Nah, lalu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, kalau teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru-baru. Ini maksudnya kita tuh mengajak siswa itu untuk berpikir mereka itu maunya bagaimana gitu. Bukan dalam bentuk pemaksaan. Ini kan harus kayak ini. Nah, kayak itu maksudnya. Lalu model berpikir menang kalah. Artinya misalkan ada 2 orang, artinya kamu harus turuti aku. Nah, berarti kan yang itu yang menang. Nah, kalau yang teori kontrol ini keduanya menang. Siswa maunya begini, kita maunya begini. Nah, sama-sama. Gitu maksudnya. Oke, lanjut. Nah, lalu ada ngarannya disiplin positif. Nah, tujuan disiplin positif ini menanamkan motivasi kepada siswa untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ketika murid kita memiliki motivasi, lalu mereka apa? Ada memiliki motivasi intrinsik. Nah, ini kalau GP nih yang benar nih motivasi intrinsik ya. Jadi motivasi itu ada 2, ada intrinsik, ada ekstrinsik. Intrinsik itu apa? Maksudnya dia memiliki motivasi dari dalam dirinya sendiri. Inya seorang nang hendak bahasanya itu kita. Bukan dari dorongan dari luar. Nah, itu. Jadi diharapkan dengan disiplin positif itu misalkan inya kita suruh bebersih kelas misalkan. Bukan karena disuruh guru, tapi karena memang inya ketujuh bersih-bersih itu nyaman. Nah, itu maksudnya. Nah, itu. Lalu kalau untuk standar pendidikan nasional, nah dalam rangka ini yang di kurikulum lah. Dalam rangka ciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujudnya suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter disiplin, santun, jujur, peduli, tanggung jawab, dan merupakan pembelajaran sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, itu yang intinya. Karakter, disiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan pembelajaran sepanjang hayat. Jadi inti disiplin positif itu kalau dicocokkan dengan standar pendidikan nasional itu arahnya ke sana. Nah, itu. Jadi maksudnya mereka itu
ada memiliki kesadaran sendiri dari dalam dirinya, bukan karena disuruh, bukan karena kalau kada taat dihukum kayak itu, nah kehendaknya oleh pendidikan nasional kita. Oke, lanjut. Nah sekarang ada pembelajaran tentang motivasi perilaku manusia. Itu ada 3. Alasan manusia itu berperilaku itu ada 3. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah itu kita kebanyakan pegawai di Mene, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya kalau lah gawe tugas supaya kada misalkan. Nah itu teorinya. Lalu yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kalau bicara supaya dapat ranking 1 yang misalkan, atau penghargaan gitu. Lalu yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi dalam GP guru penggerak itu kita itu diarahkan supaya kawa anak itu motivasi intrinsiknya, motivasi dalam diri sendirinya itu menjadi yang nomor 3 ini. Artinya memang benar perilaku itu diperlukan untuk diri mereka sendiri, bukan karena takutan dihukum, bukan karena hendak dapat penghargaan. Nah itu maksudnya. Jadi baik ada hukuman kah, kadeda kah, penghargaan kah, kadeda kah, artinya inya memang tetap melakukan itu kayak itu. Nah itu maksudnya. Oke lanjut, next. Nah sekarang ada pembelajaran tentang teori kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kayak apa aja ke perilaku manusia itu pasti inya akan memenuhi kelima ini. 1, bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Semua perilaku manusia pasti arahnya ke sini. Yang pertama dulu, bertahan hidup. Nah, survival ini kan fisiologis nih, artinya jiwa bukan jiwa, fisik lah, badan fisik. Nah, kon hidup apa? Kesehatan, rumah dan makanan. Ya tuh bila kekurangan makanan bakalahian berebut makanan kan kayak gitu. Karena memang tujuan manusia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, yang utama makanya diandak di tengah tuh bertahan hidup. Jadi perilaku manusia itu pada dasarnya untuk memenuhi ini. Yang utama pertama adalah bertahan hidup. Nah ini. Nah yang 4 sisanya itu dalam bentuk psikologis, bukan fisik. Kalau bertahan hidup fisik. Kalau yang lain bentuknya psikologis. Nah contoh yang kedua, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini manusia berperilaku salah satunya tujuannya untuk memenuhi rasa ingin disayang, ingin diterima. Makanya ada istilah cinta. Wah ya kalau lah mungkin masih ada cinta nih, cantik bang. Nah, kebutuhan untuk disayangi dan diterima nih lah, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Makanya kita perlu koneksi sosial, berkawan, nah, menjadi bagian dari kelompok. Ya, kalau diterima di kelompok, nah, artinya kada dijauhi orang. Lalu keinginan ini meliputi tetap berhubungan dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, atau kelompok di mana kita tergabung. Nah, anak-anak yang memiliki organ dasar rasa kasih sayang diterima tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Makanya ya tuh jadi kita tuh apa istilahnya, caper kah? Nah, cari perhatian. Nah, jadi perilakunya kenapa kekanakan tuh caper cari perhatian? Ya ini karena kebutuhan dasar manusia itu salah satunya kasih sayang. Nah, itu kenapa jadi cari benar perhatian ya ini satu. Nah, yang ketiga penguasaan. Nah, kebutuhan pengakuan atas kemampuan.
pengakuan atas kemampuan. Nah, berhubungan dengan mencapai seperti kompeten orangnya, terampil, diakui, berprestasi. Nah, ya kalau lah manusia nih, makanya kan ada nabi himmat tuh mengejar prestasi, mengejar jabatan. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia ini tadi karena ada kebutuhan penguasaan. Dan ini meliputi dianggap berharga, nah, bisa membuat perbedaan, bisa membuat capaian, kompeten, diakui, dihormati. Nah itu. Jadi perilaku manusia akan ke arah sini juga. Lanjut. Nah ini lalu kebebasan. Nah ini juga. Ada channel kebetulan mandirian, otonomi. Otonomi artinya apa? Wilayah kekuasaan yang jangan diganggu gugat. Manusia itu juga ada tuh pilihan untuk mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yaitu tadi, aku hendak jadi ini, aku hendak sekolah ini. Nah itu juga bebas gitu kehendak tuh. Itu manusia kan gitu. Nah, lalu yang keempat, kesenangan. Nah, ini juga salah satu kebutuhan dasar manusia. Kenapa kita bermain? Karena untuk senang. Kenapa anak-anak bermain? Untuk senang. Kenapa belajar apa yang dia sukai? Untuk kesenangan dia. Nah, jadi apapun yang manusia lakukan atau terlebih lagi siswa itu akan arahnya itu pasti adalah 5 ini. Arahnya akan ke 5 ini. Perbuatan apa saja, baik itu baik atau buruk, arahnya akan kelimanya ini. Oke, lanjut. Nah, sekarang ada pembelajaran tentang posisi kontrol guru. Nah, mulai salah riset, desakan teori kontrol Dr. William Glasser, Diane Gosson dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 1998 berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Dan kita sebagai guru pasti dah menggawi salah satu dari kelimanya ini. Nah, pertama sebagai penghukum. Kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Ketiga teman. Keempat pemantau. Kelima sebagai manajer. Nah, sebagai penghukum dulu. Nah, kayak apa? Penghukum itu contohnya kayak apa? Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi menghukum, nah penghukum akan berkata gini, patuhi aturan saya atau awas. Kita bisa nih kayak ini nek, aku tani kekanakan nek, kamu selalu saja salah, jarang bang kayak ini. Cuman kalau mau ulang-ulang bisa ya lah suara kita. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai aja. Pasti kamu terus. Nah, jadi kalau dalam teori CGP ini itu adalah termasuk posisi kontrol guru sebagai penghukum. Ini yang paling dihindari. Jadi makin ke kiri makin dihindari kalau di CGP itu. Nah, guru seperti ini saya percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran berhasil, yaitu cara dia. Nah, itu. Yang pertama. Lalu yang kedua, pembuat merasa bersalah. Biasanya suara gurunya lembut aja, kadang nyangit-nyangit nih. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah dan rendah diri. Nah, kayak apa kata-katanya? Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, bisa juga kita nih kadang-kadang nih menggawin kayak ini. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Nah, rancak juga nih, termasuk ulun nih. Kadang-kadang pembabel aja kita, pembabel mana nih ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, ya juga kalau suah juga kita menggawin kayak ini nih. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya. Nah, jadi dihindarilah untuk perbuatan seperti ini. Ketiga, sebagai teman. Nah,
Guru pada posisi ini tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau ajakan. Posisi teman pada guru bisa negatif, bisa positif. Nah, positif ini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Nah, posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seorang. Kayak apa? Contohnya, ayo bantulah demi bapak ya. Nah, desen ibu nah. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Nah ibu apa sudah lawasnya sudah rancang memberikannya nah pernah. Nah ya sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Nah kawan-kawan menolongi kawan. Nah, ya hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Nah, artinya ini terbiasa di masalahnya diatasi oleh guru. Nah, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Nah itu untuk posisi teman. Sekarang yang keempat yang terbagus lagi sebagai pemantau. Mantau artinya mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau ini ada yang namanya peraturan dan konsekuensi. Guru nih mungkin paling rancak ini, ulut nih paling rancak ini nih posisinya pemantau ini. Artinya ada sudah kesepakatan, bilanya maka ada konsekuensi. Artinya kadang langsung dihukum gitu lah, ada konsekuensinya sudah. Lalu kayak apa kalimat-kalimatnya? Peraturannya apa? Ya. Berarti kan sudah membuat peraturan. Bilanya melanggar, maka konsekuensinya ini. Nah, gitu. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, ini kan yang paling rancak kita guru tuh di sini, paling rancak sini. Ini kita nih kada kejam-kejam bener juga, artinya kan sudah ada kesepakatan gitu. Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nah ini jadinya untuk posisi pemantau terdiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah sekarang yang manajer 5 nih, ini yang diharapkan nih oleh pendidikan CGP ini. Walaupun ulun sendiri tidak yakin kawan menerapkan ini di SD. Nah, mungkin pian akan tertawa karena baca ini. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Artinya bukan kita, inya seorang yang mencari hukumannya, solusinya inya seorang. Tadi saya manajer toh. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia merdeka, mandiri tanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Untuk restitusi yang selanjutnya nanti ada. Tim manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi. Jadi tidak ada konsekuensi. Ada hukuman, beda nih. Namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, contoh, apa yang kita keyakini? Nah ini kena nih mau olah keyakinan kelas. Nah ini kena pian-pian kena nih guru kelas nih mau olah ini kena nih keyakinan kelas. Nah, apa kamu meyakininya? Contoh, ada kena contohnya kena harus ada dulu. Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, artinya bilanya siswa salah, jangan dihukum. Ini menyadari dulu kesalahannya apa. Maukah dia memperbaiki? Gitu. Tapi kalau di SD ini mungkin ngalih ini nih. Karena terkadang kekanakannya kita bawa pepandir ini berenang. Bila bilanya salah tuh kadangnya ini pejening. Nah makanya dulu nih agak sulit ini diterapkan di SD. Mungkin kalau SMP SMA yang bakal sedikit mungkin kawa. Kalau kelas 1 kelas 2 sulit bener ini. Coba berarti ada yang salah. Terlambat datang misalkan. Jika kamu meyakini apa yang bisa diperbaiki aja. Apakah kamu meyakininya? Sulit kalau Bu.
kelas 1. Nah, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, jadi kita tuh kayak itu kisahnya, kadang menghukum, ada konsekuensi, tapi menakuniinya kayak apanya cara memperbaikinya tuh. Nah, kayak itu maksudnya. Nah, studi kasus seperti yang diharapkan Ibu Lia tadi. Studi kasus. Kasusnya Adi terlambat hadir di sekolah. Kalau sebagai penghukum kayak ininya, nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk, menghardik. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, atau guru yang memposisikan dirinya sebagai penghukum. Ditambah lagi misalkan hukuman fisik, misalkan buka sekeliling lapangan misalkan. Nah, lalu tanyakan pada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Hasil, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Nah, bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya lagi, atau lebih buruk sepulang sekolah melihat motor apa, pokoknya kelakuan gak deh. Dikempesi aja nah. Murid melihat motor mobil babak ibu guru lalu menggores kendaraan dengan paku, sangit pemburunya. Ini ujar di sini Pak. Tapi perasaan kita bahari kadang jadi hukum diajak ke suai Pak, hukum makan guru balik. Nah, itu yang pertama. Jadi kita guru agar menghindari lah untuk itu. Nah, sekarang yang kedua, kayak apa gerang contoh pembuat merasa bersalah tuh? Si Adi tadi terlambat sekolah. Nada suara memelas, halus, sedih. Ini gurunya. Bahasa tubuh merapat pada anak lesuk. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. No, kayak itu. Jadi hasilnya murid akan merasa bersalah. Bersalah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam, murid menahan perasaannya. Tidak seperti murid dalam guru penghukum, murid ini menumpahkan amarahnya melalui cara negatif. Murid tertekan. Seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Psikologis nih. Nah, itu tadi kasus kedua tadi lah. Nah, ketiga ulang, Adi terlambat dari sekolah, kasusnya sama lah terlambat. Bila guru sebagai teman kayak ini ya contohnya. Ramah, akrab, bercanda, merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Adi, ayolah. Bagaimana sih kamu? Gimana lah, contohan lah. Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa riang. Asa hawam kita biar tertawa kayak gini. Ayolah, anak lambat ketawa kita. Ya sudah, tidak apa-apa. Nah, ini kawan nih. Duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu kamu ini sambil senyum-senyum. Senang nih kawan nih. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Dampaknya positif. Di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Nah, belum tentu dengan guru atau orang lain. Kawan Pak. Kalau kawan nih pengalaman agak berbahaya menurut gue. Karena mungkin akan meranjah batasan antara guru lawan murid. Itu bisa terlanggar. Lalu studi kasus
masih kasus hadir terlambat. Sebagai pemantau kayak apa contohnya? Nada suara datar, bahasa tubuh formal. Adik, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak. Ya. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Artinya ada kesepakatan nih. Nah, paham Pak? Ya. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Nah, ya benar. Nanti pada saat istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Artinya kalau sebagai pemantau ini ada kesepakatan, ada konsekuensi. Nah, hasil. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan. Artinya ada sambil marah-marah tuh. Menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Nah ini mungkin yang kita paling banyak ke arah sini nih mungkin. Nah lalu kayak apa yang diharapkan tuh dari sebagai manajer nih? Nah contoh, Adi terlambat hadir di sekolah. Nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku mendekat ke murid. Nah, jadi anak itu guru-guru itu kayak ini diharapkan. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah ini guru diharapkan untuk ujar GP nih. Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Jadi tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Nah jadi ya guru, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah artinya apa? Kita tuh kadang langsung memberi hukuman. Kayak langsung apa? Tapi menakuni inya kayak apa? Solusinya inya merasa ada dirinya yang harus inya perbaiki kayak itu. Nah, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggal suara, apalagi menunjuk jari ke murid, bekacak pinggangnya nih, atau bersikap seolah-olah menyesal tampak sedih akan perbuatan murid atau bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Fokusnya pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Artinya sadar diri sendiri, kayak itu maksudnya. Murid sudah mengetahui apakah adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Nah, sebagai pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya dan peraturan. Ya kalau tadi ada peraturan, ada konsekuensi. Kalau ini tidak ada, artinya ini memikir sendiri. Inya ini salahnya apa? Kayak apa cara inya mengatasi, memperbaiki masalah inya ini? Inya sendiri yang menemukan caranya. Kayak itu maksudnya. Disuruh dibawa berpikir sendiri. Kayak itu. Kita cuma mengarahkan aja. Jadi tidak ada lagi ngarannya hukuman. Nah ini pula sekarang ada materi tentang keyakinan. Nah tadi tuh makanya dapatnya keyakinan apa yang kita langgar ya. Nah ini di GP biar akan mengolah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu contoh keyakinan kelasnya. Kayak apa membentuk keyakinan kelas? Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan kan bilang langgar ini, misalkan kada sembahyang berisi WC, misalkan itu kan peraturan. Nah kalau keyakinan kelas itu kada kayak itu, lebih abstrak. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Kena ada contohnya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kalimat positif, belum dari contoh. Kalimat positif. Kalimat negatifnya kayak ini. Dilarang datang
terlambat. Itu kalimat negatif. Dilarang datang terlambat. Lalu mau olah kalimatnya itu jangan negatif kalimatnya, tapi kalimat positif. Apa positifnya? Jadi gitu tuh, bila dilarang datang terlambat, positifnya apa? Datanglah tepat waktu. Nah, kayak itu. Jadi kalau keyakinan kelas jangan sampai menggunakan bahasa negatif. Ya, itu. Kira-kira hendaknya tidak terlalu banyak, apalagi untuk kelas rendah, sedikit saja, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh seluruh warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, jadi mula keyakinan kelas ini bukan gurunya, tapi siswanya. Jadi kita berpandir di kelas itu, kita mula keyakinan kelas. Kita beri contoh aja, contoh misalnya sebuting. Nah, lalu ada masing-masing siswa yang musul pada terlambat Pak. Atau kita sudah mulai belajar harus jam segini. Misalkan bila bunyi lonceng masukkan harus masuk kayak itu. Jadi dari siswa sendiri, bukan kita. Tapi kita bolehlah pendapat, boleh. Kita boleh mengajukan pendapat sebagai guru. Perlulah, tapi ditakuni ke anak-anaknya. Bolehlah, misalnya ibu memasukkan ini nah, peraturan ini, nah, kesepakatan ini nah, ya boleh. Ya. Jadi ini harus disepakati oleh kelas. Lalu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya bila terjadi apa, kalau ditinjau. Nah, jadi ulun ada tugas karena ulun sebagai kepala sekolah mau kayak ini bentuknya. Kalau jadi guru, kalau guru jadi CGP, makanya maulah keyakinan kelasnya sendiri di kelas. Karena ulun terpaksa kayak ini jadinya tugasnya. Tiap-tiap kelas bisa merumuskan keyakinan kelasnya masing-masing. Jadi biar bawa kekanakan baru ding. Ini contohnya. Iya, agak mirip, cuman lebih beda lah, sedikit lah bedanya. Nih contoh, setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang, perlu melakukan tugas, saling menghargai, merasa aman. Contoh kelas 5, selalu positif, senantiasa menjadi terbaik, percaya menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen, senantiasa membantu. Nah, itu. Jadi contohnya kayak itu. Sederhana aja, tak usah banyak-banyak. Kalau pengen mau sampai 10 buting kalau banyakan, dikit-dikit aja. 5 cukup, 6 kah, 7 kah. Hanya disadang-sadangi aja. Tapi itu disepakati oleh seluruh kelas. Nah, itu. Lanjut. Nah, ini segitiga julun restitusi. Ini adalah salah satu cara penanganan siswa yang ada masalah. Nah, ini kemarin yang ulun praktekkan kemarin nih, ini segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu ada 3 tahap. Pertama, menstabilkan identitas. Stabilkan identitas 1. Contohnya nih ya. Cara salah satu kalimatnya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Nah, itu artinya inya itu tidak merasa disalahkan. Itu menstabilkan. Stabil dulu, kadang merasa salah jadi tenang. Maksudnya kayak itu. Kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu tentunya punya alasan kan melakukan itu. Nah, lalu adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan? Nah, itu validasi tindakan yang salah. Lalu yang ketiga, hanya menanyakan keyakinan. Nah, ini yang tadi, keyakinan kelas tadi. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Yang di kelas sudah disepakati atau keyakinannya apa yang ia langgar? Misalkan datang tepat waktu, misalkan lah si anak nih datang terlambat. Lalu tahapannya kayak apa? Kita jangan maulah inya merasa bersalah, tenang dulu, stabil. Hanya alasan inya kenapa terlambat. Yang ketiga hanya keyakinan apa yang sudah kita sepakati di kelas. Nah, itu. Atau jadinya hendak jadi apa? Kamu ingin menjadi orang kayak apa nantinya? Kayak itu. Itu kehendak segitiga restitusi itu.
Nah, bagian menstabilkan identitas bertujuan mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Nah, kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak. Kayak apa kalimatnya? Contohnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Artinya kita tuh melakukannya itu supaya tidak merasa bersalah. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak tidak ibu tertarik mencari siapa yang salah, hendak mencari solusi. Kamu berhak begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini jarang banget dipakai nih. Tapi kalau yang lain mungkin pernah dipakai. Nah itu tahapan menstabilkan identitas. Jadi sebelum anak tuh jangan langsung disariki aja. Kayak itu dulu. Tenangkan diri anak dulu. Lalu validasi tindakan salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan. Artinya apa? Contoh, anak terlambatnya pasti ada alasannya. Kenapa ini misalkan marah lawan anak sampai memukul kawannya? Tentu ada tujuannya apa? Nah, yaitu memenuhi kebutuhan dasar manusia tadi. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Bukan kayak itu, kalau artinya bila salah ada apa-apa, bukan kayak itu katanya. Tapi dalam restitusi, guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Kalau kita tolak anak yang sedang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun bila kita memahami alasannya melakukan sesuatu, maka dia akan merasa dipahami. Kata-kata yang digunakan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Contoh sekarang ini menghantam kawan. Padahal kamu bisa lebih buruk daripada ini ya. Mencucuk misalkan. Maksudnya tuh kayak itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, kamu pasti ada alasan kenapa jadi memukul kawan. Ya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Wah, mau menghantam kawan karena melindungi kawan yang lain misalkan nih. Wah, jadi gurunya menyambat kayak itu, kamu patut bangga pada dirimu sendiri. Karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Masa ada tuh ucapan gitu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Gitu. Validasi tindakan yang salah. Nah, hanya ke bagian terakhir, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Artinya motivasi dalam diri sendiri. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka 1 dan 2 tadi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Di mana nilainya tadi? Ya di keyakinan kelas tadi. Dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi sebelum penerapan segitiga restitusi ini, kebaiknya mengolah dulu keyakinan kelas dulu. Nah, kayak itu. Contoh kata-kata yang digunakan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati di kelas tadi ya? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, itu untuk proses menanyakan keyakinan. Lanjut. Nah, ini contoh penerapannya nih. Kita akan menelaah ini.
Nah, inilah di mana bagian apa tadi ya, tahapan pertama tadi menstabilkan identitas, di mana bagian itu. Lalu bagian kedua tadi apa tadi? Menanyakan ya, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga hanya menanyakan keyakinan. Ini contoh, ini siapa nih? Pak Joko lawan Mario dan Andi. Pertama Pak Joko. Mario, Adi, Bapak tadi dengar laporan dari guru piket di kantin. Sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Nah, Mario dan Andi. Iya Pak, tadi pada jam istirahat pagi kami main lempar-lemparan makanan di kantin. Tapi tidak sengaja marah kelempar karena wajah Ibu Dina kepala sekolah. Bah, masak nih. Bujur gue masak nih weh. Ketika beliau sedang berjalan. Pak Joko, kalian main lempar-lempar makanan di kantin karena wajah Ibu Dina ketika beliau sedang lewat? Iya Pak, dengan wajah sedih dan muka menunduk. Adi, ada informasi yang kamu mau tambahkan? Adi, kami tidak bermaksud melakukannya, tapi jadi Pak Joko bilang, tapi kami tidak sengaja. Pak Joko, apakah kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah sekarang? Ya, Pak Joko, baiklah. Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama, berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukannya itu ada alasannya ya. Pasti seru ya main lempar-lemparan makanan begitu. Ketakuni lebih kayak itu. Ketiga, iya Pak, ya, Pak Joko. Ya, Bapak bisa melihat kalian merasa senang melakukannya. Tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain sehingga sekarang kalian dalam masalah. Iya Pak, yang kedua tadi Pak Joko. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya? Yang mana yang kalian belum tunjukkan? Nah, Jemaah Mario, kita harus bersikap lebih baik satu sama lain. Itu jar Mario, jar Adi, menghormati orang lain dan menghormati dirimu sendiri. Berarti ini sudah ada keyakinan kelas dan keyakinan sekolahnya, kayak itu. Lalu jawab Pak Joko, kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Kita kembali pada ketika kalian main lempar-lempar makanan dan mengenai Ibu Dina. Apakah ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Tidak. Tapi kalian mendapat rasa senang. Menurut Bapak, ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Iya Pak. Ya. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Besok kita ke kantin dan kalian bisa berperilaku lebih baik lagi. Nah, kayak itu kisahnya nih di GP ini, kehendaknya guru tuh untuk mengatasi masalah tuh kayak itu caranya. Nah, jadi sekarang kita analisa dari semua percakapan ini yang mana yang bagian nih menstabilkan identitas. Yang mana ya Bapak Ibu? Yang lama tadi nih. Nah, yang mana Bapak Ibu tadi? Stabilkan identitas di bagian mananya tadi? Sebelah kanan yang mana? Oh baiklah Bapak di sini bukan mencari siapa yang salah. Nah, ya di situ. Artinya gurunya itu tidak menyalahkan langsung. Situ. Artinya nyatu tidak merasa disalahkan muridnya tuh. Padahal tahu kepala sekolah berat banget. Nah, lalu jadi saya Bapak kemudian mencari penyelesaian sama-sama. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, untuk validasi tindakan yang salah. Nah, di mana tuh? Di bawah. Di mana? Nah, tuh. Ada ya? Ada lagi lah yang mana? Nih,
bagian ini nah. Kalian pasti melakukannya ada alasannya. Nah, itu. Jadi tidak menyalahkan lalu bertakun alasannya apa. Jadi karena apa jadinya seru, lempar-lemparan itu seru. Nah, jadi tadi ke teori kebutuhan manusia ini untuk mencari apa? Rasa kesenangan. Nah, itu tadi. Yang terakhir menanyakan keyakinan bagian mana ini? Ini jelas benar ini lah. Nah, ini keyakinan kelas kita. Apa yang kau percaya? Apa yang kalian mau? Nah, kayak itu. Nah, berarti pian paham sudah kayak apa nih? Ini menerapkannya aja lagi nih kayak apa nih? Dan ulun walaupun ulun pun kurang yakin apakah berhasil atau tidak. Nah, ini contoh. Syuting. Iya bergerak nih lah angin begini. Oh kada kameranya kemarin tuh dia lah di kursi di meja parak. Ah sudahlah, biarlah. Biar tahu aja sudah tahapannya. Oh, di sini. Ini Pak, saya kan pengalaman akademi. Ya. Nah suaranya aja kedengaran. Pokoknya intinya kayak itulah. Nah intinya kita tidak marah-marah kayak itu maksudnya itu tidak langsung marah, tapi lebih ke arah menenangkan jiwa anak dulu, lalu tanya alasannya, lalu menanyakan kayak apa caranya memperbaiki perilakunya kayak itu. Nah, jadi ini testimoninya dari itu. Nah, bapering lah. Bapering. Lambat. Oke. Nah, itu tadi yang ulun bisa sampaikan. Kita bisa nih masuk ke sesi tanya jawab. Kalau ada yang dari Pian yang bisa Pian tanyakan aja kepada Bapak, insyaallah. Ya, Bapak izin bertanya. Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada dua pertanyaan. Di sini kan dulunya kita itu sebagai menyetir murid. Nah dulu kan menyetir murid. Sekarang di perubahan paradigma ini seakan-akan murid yang ingin menyetir dirinya sendiri. Seperti itu. Kalau penerapan ini terjadi atau kita terapkan di kelas yang tinggi mungkin mudah Pak. Ini di kelas 1 penerapannya dengan notabene anak itu harus kita yang menyetirnya. Kalau mereka menyetir dirinya sendiri tidak mungkin. Itu yang pertama Pak. Jadi bagaimana penerapan ini kita terapkan di kelas rendah. Yang kedua, masalah anak yang mungkin sering terlambat, tapi si anak ini tidak mau disalahkan. Kita tanya si anak, masih di kelas rendah ini Pak kejadiannya. Nah, kenapa sering terlambat? Ulun Bapak sudah bangun cepat, tapi yang lambat itu mama atau abah ulun, karena ulun ikut kendaraan. Jadi mama abah ulun tadi ngantar ini ngantar itu dulu. Jadi kita ini sebagai pendidik mau bersahabat dengan si anak atau bersahabat dengan orang tua. Itu Pak dua pertanyaan dari ulun. Makasih. Iya, terima kasih Bapak. Han, yang ulun ada pertanyaan pasti dah. Karena ulun sendiri pun ada pertanyaan juga. Nah, gitu. Karena Pak, betul Pak, ini pun Pak untuk modul 1.4 ini waktu presentasi dengan elaborasi dengan instruktur dari Sumatera. Jadi yang instrukturnya tuh Sumatera. Jadi di atas PP pengajar praktik itu ada ngarannya instruktur. Jadi membahas masalah ini pun terjadi polemik. Artinya
banyak benar artinya kada cocok dengan apa yang sudah kita pelajari dan diterapkan di sekolah ngalih kayak itu. Nah jadi sama aja nih. Jadi pertama bagaimana terapkannya di kelas rendah, bagaimana caranya. Ini pun Pak ulun juga bingung. Jujur aja kami pernah bepandiran antara sesama CGP dan kekawanan yang anggap anu lah saudara. Kayak apa aja mungkin untuk kelas level SMA. Dan contohnya pun yang jadi contoh adalah SMA. SMA datang terlambat contoh kayak apa. Bujur Pak ulun dan ini Pak pertanyaan ulun juga nih nomor 1 nih. Kayak apa kelas 1, kelas 2. Inya ada ulun pernah menemui kasus di Pandiri berenai. Titik di mata. Ada tuh kita ya kalau kayak apa kita menerapkan ini nih sulit sekali Pak jujur dan kita pun tidak tahu efektivitas penerapan ini pun masih belum ada. Nah jadi mungkin kalau kami secara hemat kami lah secara pembahasan kami kemarin artinya dari 5 posisi ini tadi 5 posisi kontrol guru tadi lah di mana tadi teh 5 posisi kontrol guru tadilah yang ini tadilah penghukum, pembuat masalah, teman, pemantau, manajer. Jadi kami mengambil kesimpulan begini. Amun kawa kita ke level ini. Nah kayak itu. Jadi kami kayak itu aja lagi mamanya. Amun kawa jadi manajer yang inya memang bisa berpikir sendiri kayak tenang untuk mengatasi masalah dirinya kan kayak itu kalau manajernya lah. Nah kalau misalkan kelas rendah tadi betul kejadian kita makan yang menyetir mau kadang mau maka otomatis amun kawa ini diterapkan amun kakanakannya kada kawa nah kayak itu paksa kita ke level ke bawah lagi. Nah kayak itu aja lagi solusinya dan ulun pun sudah juga banyak sekali kemarin itu pertanyaan-pertanyaan. Contoh lah ada pertanyaan ulun unik benar nih. Sidin guru dari SMK. Ya Sidin, Pak, dunia kerja itu Pak seperti kebun binatang ya. Dunia kerja nih kita begawe di perusahaan tuh bila kada gawe kada beres tuh kebun binatang tuh nang keluar tuh. Bahasanya tuh ya Allah sambatan segala macam itu hukuman. Kalau kami mendidik murid kami tidak tahan banting, tidak kuat mental aja sih. Iya kena tuh satu mat resign. Mental terganggu karena kalau sedikit ditagur. Mental terganggu di dunia kerjanya guru lalu sedangkan di sini katanya di manajer ini kita tidak ada menghukum siswa. Menghukum itu kan maksudnya melatih, salah satunya adalah melatih mental si anak. Kan dia berbuat salah lalu ini karena imbas hukuman dari itu kan salah satunya kan adalah melatih mental anak. Aku dimamai orang kayak itu nah. Lalu sedangkan di manajer kan tidak seperti itu katanya. Sedangkan kami kan harus melatih anak-anak siswa SMK katanya untuk mental mereka kuat menghadapi dunia kerja yang sangat keras ya katanya begitu. Tuh rame benar tuh pembahasan gitu tuh dan instrukturnya pun masih ujung-ujungnya ya sulit juga kayak itu nah kayak itu. Jadi makanya tadi itu solusinya kalau kita kada kawa level manager ya bisa kita turun ke pemantau, olah konsekuensi, ke apa aturan konsekuensi atau pakai teman buat merasa bersalah. Nah ini pokoknya makin ke bawah makin dihindari. Amun kawa ke sini. Makanya ulun juga bingung kayak apa harapan di kelas 1 ulun ini nih sulit benar, sedangkan mereka aja karena kau lagi memikirkan, bahkan kadang-kadang inya pun tidak merasa salah, jujur aja dari itu, inya kadang merasa salah, karena memang bukan kesalahan dari dirinya seorang. Tuh. Nah untuk yang kedua aja, sering terlambat, tapi tidak mau disalahkan solusi kita itu, karena bukan inya yang terlambat, abah mamanya yang terlambat. Kalau dari manajer tahapannya tadi itu, jadi kita tidak menyalahkan Pian. Kan gitu lah kalau tahapan manajer adalah kita tidak menyalahkan Pian. Menurut Pian alasannya apa? Dipadanya tadi lah karena abah mamanya nang lambat mantap. Lalu kan balik ke pertanyaan Bika,
kayak apa caranya supaya bisa abah mama kada lambat nih antar pian ke sekolah nih, kayak apa nih kira-kira nih kisahnya aja malah nih ngomongnya otak ulun aja malah kayak apa nih kira-kira nih pian lakukan nih supaya abah mama kawa antar pian sungsung supaya pian kada terlambat. Nah itu mungkin apa tuh macam-macam tuh anak tuh bandir tuh urung gasak abah mama ya misal, atau urung berak tapok kasih mah tolak misal nih kan biar kakanakannya tuh artinya kita tuh tidak memberi tapi inya seorang berpikir gitu. Kita melatih inya berpikir sendiri untuk mengatasi solusinya. Nah kayak itu aja palingan kalau sesuai tahapan manajer tadi. Kalau kita biasanya guru lah mungkin lah maklum aja lah nah kayak itu tuh karena kawan dia apa-apain sudah. Artinya seorang mau kada mau ya udah di sini bersahabat lawan anak kan bisa benang witannya kalau jujur aja sih. Kalau kita maklum lah. Nah kayak itu. Nah jadi kalau intinya dalam kegiatan segitiga restitusi ini intinya tadi adalah satu, kita jangan sampai membuat anak itu tertekan, itu satu. Kedua, semua tindakan apapun itu pasti ada alasannya. Lalu yang ketiga itu tadi tuh didorong untuk inya bisa mencari solusi sendiri untuk dirinya sendiri untuk mengatasi masalahnya kayak itu. Nah, gitu. Itu sudah 1 jam. Alhamdulillah 1 jam 1 menit. Alhamdulillah kita cukupkan aja lah. Ini kalau kelawasan sakit kepala kan lalu upload. Ya, terima kasih atas perhatian pian-pian. Salah kira mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.